Tahukah kamu bahwa kunci untuk mewujudkan impianmu bukan hanya kerja keras, tapi juga ketenangan batin dan penerimaan diri? Mari kita selami filosofi Stoicisme. Oke teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bisa mengubah hidupmu, yaitu Stoicisme. Kalian pasti pernah dengarkan, tapi mungkin masih bingung, apa sih Stoicisme itu? Singkatnya, Stoicisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa. Ini adalah kunci untuk meraih impian dan hidup yang lebih bahagia. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk konten-konten inspiratif lainnya. Stoicisme bukan hanya sekedar teori, tapi juga panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup. Bayangkan saja, kamu punya impian besar, tapi selalu terhambat oleh rasa takut, kecemasan, dan keraguan. Nah, Stoicisme bisa membantumu mengatasi semua itu. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada solusi dan mengambil tindakan yang tepat. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu, tapi gunakan stoicisme sebagai kompas untuk menavigasi hidupmu. Salah satu prinsip utama stoicisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang lain, atau masa lalu. Tapi, kita bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan merasa lebih berdaya dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ini adalah kunci untuk meraih kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hidupmu lebih baik. Stoicisme juga mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan adalah kualitas moral yang baik, seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan hidup sesuai dengan kebajikan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Bayangkan saja, jika setiap orang berusaha untuk hidup sesuai dengan kebajikan, dunia ini pasti akan menjadi tempat yang lebih baik. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berani, adil, dan mampu mengendalikan diri. Lalu, bagaimana cara menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan mengamati pikiranmu. Perhatikan pikiran-pikiran negatif yang sering muncul, seperti rasa takut, cemas, atau marah. Kemudian, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah pikiran-pikiran ini membantu atau menghambatmu? Jika pikiran-pikiran ini menghambatmu, cobalah untuk mengubahnya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan realistis. Ingatlah, kamu memiliki kendali atas pikiranmu sendiri. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikanmu, tapi kendalikanlah pikiranmu agar kamu bisa meraih impianmu. Kedua, belajarlah untuk menerima kenyataan apa adanya. Jangan terpaku pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Jangan sia-siakan kesempatan ini dengan mengeluh atau menyesali masa lalu. Terima kenyataan apa adanya dan gunakanlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menerima kenyataan, kamu akan merasa lebih damai dan bahagia. Ketiga, latihlah pengendalian diri. Hindari godaan-godaan yang bisa merusak dirimu, seperti makanan tidak sehat, hiburan yang berlebihan, atau kebiasaan buruk lainnya. Fokuslah pada hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu, seperti belajar, berolahraga, atau membantu orang lain.
Ingatlah, pengendalian diri adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Dengan mengendalikan diri, kamu akan lebih fokus, disiplin, dan mampu mencapai tujuanmu. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh nafsu atau keinginan sesaat, tapi kendalikanlah dirimu agar kamu bisa meraih impianmu. Keempat, belajarlah dari kesalahanmu. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika kamu membuat kesalahan, jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Tapi, belajarlah dari kesalahan itu dan gunakanlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan biarkan kesalahanmu menghantuimu, tapi gunakanlah untuk menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati di masa depan. Kelima, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Jangan fokus pada apa yang tidak kamu miliki, tapi fokuslah pada apa yang kamu miliki. Bersyukurlah atas kesehatanmu, keluargamu, teman-temanmu, dan semua hal baik dalam hidupmu. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu menghargai apa yang kamu miliki. Dengan bersyukur, kamu akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam keinginan yang tidak ada habisnya, tapi hargailah apa yang sudah kamu miliki. Keenam, bantulah orang lain. Berikan kontribusi positif bagi dunia di sekitar kamu. Bantu orang lain yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ingatlah, kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana kamu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan membantu orang lain, kamu akan merasa lebih berarti dan bahagia. Jangan biarkan dirimu hanya fokus pada diri sendiri, tapi berikanlah kontribusi positif bagi dunia di sekitar kamu. Ketujuh, hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kamu. Tentukan nilai-nilai yang penting bagi kamu, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian, hiduplah sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupanmu. Ingatlah, hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu, kamu akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Jangan biarkan dirimu mengorbankan nilai-nilai kamu demi hal-hal yang tidak penting. Kedelapan, jangan terlalu serius. Belajarlah untuk menertawakan diri sendiri dan menikmati hidup. Jangan terlalu terpaku pada tujuan atau hasil akhir, tapi nikmatilah prosesnya. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan kesedihan atau kekhawatiran. Dengan menikmati hidup, kamu akan merasa lebih bahagia dan puas. Jangan biarkan dirimu terlalu stres atau tegang, tapi nikmatilah setiap momen dalam hidupmu. Kesembilan, carilah mentor atau role model. Belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses dalam bidang yang kamu inginkan. Amati bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan mengatasi tantangan. Ingatlah, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Dengan belajar dari orang lain, kamu akan lebih cepat mencapai tujuanmu. Jangan ragu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada orang-orang yang kamu kagumi. Kesepuluh, teruslah belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti untuk belajar hal-hal baru. Baca buku, ikuti seminar, atau ambil kursus online. Ingatlah, dunia ini terus berubah, dan kita harus terus belajar agar tidak ketinggalan. Dengan terus belajar dan berkembang, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kompeten, kreatif, dan inovatif. Jangan biarkan dirimu merasa puas dengan apa yang sudah kamu ketahui, tapi teruslah mencari pengetahuan baru. Stoicisme bukan hanya sekedar filosofi, tapi juga gaya hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan menjadi pribadi yang lebih tenang, bahagia, dan sukses. Kamu akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana, menerima kenyataan apa adanya, dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ingatlah, impianmu akan menjadi kenyataan ketika kamu sudah siap secara mental dan emosional.
Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah menerapkan stoisisme dalam hidupmu sekarang juga. Jangan tunda-tunda lagi, karena waktu terus berjalan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk meraih impianmu dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu sendiri. Stoisisme mengajarkan kita untuk fokus pada kebajikan dan keunggulan diri, bukan pada validasi eksternal. Jangan biarkan pujian atau kritik orang lain mendefinisikan dirimu. Temukan nilai dirimu dari dalam, dari karakter dan integritasmu. Inilah fondasi yang kokoh untuk meraih mimpi-mimpimu. Percayalah pada prosesnya. Roma tidak dibangun dalam sehari. Kesuksesan membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Jadikan setiap tantangan sebagai pelajaran berharga yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Ingatlah, ketekunan adalah kunci utama. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan tiruan orang lain. Setiap orang memiliki potensi unik dan bakat terpendam. Temukan keunikanmu, asah bakatmu, dan gunakan untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam standar orang lain, tapi ciptakan standarmu sendiri. Ingatlah, stoisisme bukan berarti menekan emosi, tetapi mengelola emosi dengan bijaksana. Rasakan semua emosi yang datang, tetapi jangan biarkan emosi itu mengendalikan dirimu. Gunakan emosi sebagai informasi, sebagai petunjuk untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Terakhir, jangan lupakan pentingnya istirahat dan relaksasi. Tubuh dan pikiranmu membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Luangkan waktu untuk bersantai, bermeditasi, atau melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ingatlah, keseimbangan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, komen di bawah apa yang kalian pelajari dari stoisisme, subscribe channel ini untuk konten-konten inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah meraih impianmu.